Bahan-bahan pamor meteor ya, meteor. Ini meteor. Ini meteor. Pamor Jolorante ya, satu dari pamor Jolorante nih. Ini pamor Jolorante ya. Sangat utuh sekali. Yang dinamakan Jangkung Mangkunegara ya toh. Ini luknya ini rapat 1 2 3. Ya toh, seperti dabar murut tengah ya toh. Nah, untuk gonjo tidak harus pamor. Ini ada pamor sini namanya pamor panguripan. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Ya, ketemu lagi dengan saya Bambang Haryono alias Joko Lono di Pendawaji Channel. Selamat sore buat saudaraku semuanya dan adik-adikku semuanya maupun saudaraku yang ada khususnya di Nusantara dan sekitarnya. Kali ini Pendawaji Channel mau mereview yaitu yang dapat hunting dari desa Tumpak Kebo ya, Tumpak Kebo di daerah Pangi. Pangi ya, begitu di dekat Segoro Kidul ya, itu ya yang dapat hunting kemarin hari Ria ya. Kebetulan ini sudah saya cuci ya, karena belum direview, terpaksa harus direview untuk edukasi pada adik-adikku semua dan saudaraku yang belum mengerti pusaka, yang pecinta budaya Tosan Aji dengan adiluhung kita, yaitu budaya bangsa Indonesia, begitu ya. Gitu adik-adikku ya. Ya, kita harus bangga dengan leluhur kita, dengan pulau tanah Jawa ini yang sangat itu banyak kekuatan mistik ya, sehingga para leluhur kita itu membuat pusaka adiluhung kita, yaitu yang guna untuk secara kepercayaannya, secara filosofi maksudnya esoteris untuk perisai diri ya, gitu. Maaf loh ya, lain dari jangan dihubung dari karena fanatik, karena semua itu karena kekuatan Allah, kekuatan Tuhan ya lah, begitu. Dan semua yang dibikin dari pusaka-pusaka itu, pusaka yang perleluhur kita itu tidak sembarangan. Jadi harus tapa dulu, mencari bahan dulu itu harus tapa, ndak syukur isi itu ada besi dikempleng ada enggak ya. Itu harus puasa, ritual ya toh. Satu aja bikinnya kadang 6 bulan tidak selesai. Kalau yang bagus pesan para raja paling enggak minimal itu sampai tahunan begitu ya. Iya, karena udah ya kena minta surat Allah di ya Allah ngati paringi kasempurnaan inggih ama itu ibadah sholanipun mulai wonten sedaya ya. Mulai pertama dari sini ya. Nah, ini pusaka ini termasuk ini Gapen Solo ya. Gapen Solo patrem ya. Ini patrem. Ini patrem Gapen Solo kayu Rongko Timo. Ini sudah aslinya dari pembawaan dari yang Karsontono ya, dari Pak Karsontono ya, dari tertinggalan dari Pak Karsontono ya, itu ini lah seperti ini ya. Oke, saya buka ya. Ya, nah ini ya, Mojopahit, namanya Mojopahit ya, Mojopahit. Coba untuk kamera didekatkan ya, untuk kamera didekatkan ya, ini didekatkan ya, adik-adikku dan saudaraku semuanya ya. Nah ini tanggonya tanggo Mojopahit tadi ya. Ini tipis tapi kuat kokoh sekali Mojopahit ya. Ini namanya patrem. Patrem itu pusaka untuk secara pribadi untuk itu jimat ya. Jimat itu kalau orang dulu itu bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Kalau perempuan dia itu untuk penangkal ya. Nah, gonjo wulung, pamor janur senebet. Ini namanya pamor janur senebet. Seperti sobekan janur ya. Lah janur senebet itu maksudnya ini tujuannya itu ya toh. Janur senebet dia itu untuk bisa filosofi, maaf loh ya, jangan dihubungkan dengan
istilah itu syirik atau apa ya. Kita itu hanya mempelajari dengan istilah itu semua itu ada maknanya. Walaupun sebagai raja, walaupun apa ada maknanya semua ya. Tulisan raja pun ada maknanya. Nah, jantur senebet ini fungsi jantur senebet secara filosofinya itu bisa untuk menangkal gegebluk ya, petolak. Juga pusaka ini bisa untuk kawibawan. Istilahnya kawibawan itu bisa untuk kalau di maaf loh ya, secara kepercayaan ini kalau istilah diterop itu wibawanya itu sangat ditunduk dengan orang banyak. Nah, jantur senebet ini bisa untuk menyisikan dari bila mana ada hujan ya, istilah pamang hujan ya, bisa untuk menyisikan seperti itu karena ini merupakan pamor singkir saudaraku ya, lain dari permasalahan itu lanangin Jawa ya, ini merupakan dari keteguhan atau ketegasan. Lah keteguhan ini berarti siapa yang memegang pusaka tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa rendah hati ya, wibawanya sangat tinggi sekali. Nah, lanangin Jawa ini pusaka saya tidak takut siapa yang membawa pusaka ini, hawanya ini. Percaya tidak percaya ini bisa itu dibuktikan ya, karena apa? Pusaka sepuh ini jelas ada maknanya tertentu, bukan itu pusaka tidak harus itu pamor gebiar atau apa gebiar ya. Lah, ini karena apa? Setiap pusaka tidak sama. Dan setiap empu membuat ini tergantung dari pemesanan si pemesan dulunya ya toh. Walaupun tidak begitu, empu membuat karena untuk pribadi diam-diam untuk menciptakan pusaka ini ya toh, gunanya ini ada yang seperti itu, tidak harus untuk khusus pesanan. Karena kadang bikin secara kerogaran hati dan ketenangan jiwa ya toh, bikin pusaka itu. Nah, ini ya, pamornya tembus jantur senebet. Ya. Ini, jadi pusaka itu pusaka ajimat ya. Jadi pusaka untuk sengkelitan, untuk bisa dibawa kemana kalau memang orang itu secara fanatik terhadap pusaka, suka kebudayaan pusaka itu. Ini mengenai masalah janur senebet, pamor janur senebet ya. Kalau tangguhnya tangguh Majapahit, masalah wilah wutuh ya, masih utuh sekali ya, masih utuh sekali ini, itu ya. Oke, nah ini ya janur senebet. Ya mungkin ini juga karena warangannya juga kurang apa masih 6 ya. Kalau warangnya bagus ya jadinya bagus gitu ya. Ya adik-adikku dan semua saudaraku semua khususnya di Nusantara ya maupun yang di luar negeri. Ini selanjutnya kita buka pusaka yang kedua ya, yang dapat anting di daerah Tumpak Kebu, di daerah Blitar Selatan, daerah yaitu Pemandan Pangi ya, yaitu daerah Pangi itu ya, ini ya, ini Ladrang Solo ya, masih asli, rangka-rangkanya masih asli ya. Ladrang Solo ini sudah kita cuci, kita bersihkan ya, kita buka. Wah ya, ini kalau pertama ya jelek sekali ya, karena berbentuk kotor ya. Pertama ya, ini ternyata potongannya bagus sekali ya. Bagus sekali ya, ini ya, Tangguh Majapahit ya, Jangkung Mangkunegoro Bungkem ya, kembang kacang bungkem ya, kita lepas ya, ini baru kita cuci, kita bersihkan ya, kemarin kan masih kotor ya. Pamor bisa dikatakan jolorante ya, jolorante, pamor jolorante. Jolorante, nah, pamor jolorante, ya, ini kembang kacang, ya, Jangkung Mangkunegoro, dedek piadeknya sangat bagus sekali, ya, looknya, garapnya sangat semetek sepuh, ya, pamor deling, ringan seperti kertas, ya, ringan sekali, ringan, ya, begitu ya, ini jelas. Sang Pu membuat ini betul-betul memang sudah dipikir matang-matang ya, sampai Isa itu ringan tipis, bukan berarti mudah patah, bukan, justru itu malah dia itu malah kuat ya, itu karena sudah disetting seperti itu ya.
kita taruh ya. Sini. Ya, saudaraku, adik-adikku semuanya ya, ini pecinta budaya Tosanaji. Ya, ini ya. Ini Jangkung Mangkunegara dapurnya, Jangkung Mangkunegara, Gonjo Panguripan ya, Tangguh Majapahit ya. Ini kembang kacang ya, ini kembang kacang. Ini sogokan. Nah, bahan-bahan pamor meteor ya, meteor. Ini meteor. Ini meteor. Pamor Jolorante ya, satu dari pamor Jolorante nih. Ini pamor Jolorante ya. Sangat utuh sekali. Yang dinamakan Jangkung Mangkunegara ya toh. Ini luknya ini rapat 1 2 3. Ya toh, seperti dapur Purut Tengah ya toh. Nah, untuk Gonjo tidak harus pamor. Ini ada pamor sini namanya pamor Panguripan, pamor Panguripan ya. Itu. Nah, Jangkung Mangkunegara itu bagus sekali ya. Artinya bagus itu apa? Dia itu cocok Isa itu untuk di kalangan yang Isa itu punya kedudukan ya toh. Lah itu walaupun di kalangan masyarakat, walaupun kalangan masyarakat pun itu bahwa sekarang Jangkung itu sebenarnya Jinangkung ya. Mangkunegara itu kedudukan ya. Dia itu bisa untuk mengatur segala permasalahan-permasalahan yang sifatnya permasalahan yang sesuai dengan misinya ya, atau terhadap pemerintahan atau masalah perdagangan atau apa ya. Ini sangat bagus sekali ya toh. Artinya itu semitip garapannya itu bagus sekali. Untuk pamor tidak meragukan. Pamornya apa? Pamornya pamor Jolorante ya toh. Jolorante itu apa? Filosofinya sangat bagus sekali. Filosofi Jolorante ini dia itu bisa untuk merangkul ya. Bisa itu untuk jolo seperti jolo ikan ya, turun jolo kerjekian ya. Itu istilahnya seperti itu ya. Jadi kerjekian. Jadi ya secara kepercayaan itu seperti itu ya. Empu-empu membuat itu seperti itu. Ini ya. Ini mengenai hal untuk masalah pamor. Masalah doa-doa yang diminta kepada Tuhan Yang Maha Allah Ta'ala ya, memang bin pusaka ini disatukan dengan doa yang diturunkan, disatukan oleh si pusaka seperti ini waktu membikinnya ya toh, hingga menyatu ya toh di dalam pamor seperti ini. Lain dari permasalahan dalam pamor, memang kekuatan bahan pun alam pun sudah ada ya toh, ini sudah ada ya. Adikku dan saudaraku semuanya, khususnya pencinta budaya Tosanaji, ini untuk lanjut pusaka yang ketiga ya, yang pusaka ketiga ini Jogja ya, Jogja kayu Nogosari ya toh. Ini kayunya kayu Nogosari ya, ini rangka Jogja ya toh. Sudah bagus, cukup lumayan lah ya. Ini sudah kita apa? Jamasi ya. Nah, ini yang dibanting dari Desa Tumpak Kebo ya. Ya, ini tidak mengandalkan pamor, tapi ini bahan pilihan ya. Kalau meteor itu meteor yang bagus, yang pilihan, yang hitam ya. Ini, nah ini kelawu, abu-abu ya, Mojopahit, ringan sekali, ya, garap. Jadi pusaka, maaf ya, jangan salah sangka bahwa pusaka itu tidak harus ya, pamor, semua itu sebenarnya itu beda-beda dan sesuai dengan pemesanan. Luknya regol, luknya ya bagus sekali. Majapahit itu memang garapnya bagus-bagus ya. Kalau memang yang ya semua itu tergantung dari pemesan dulunya. Lah ini kembang kacang ya, Kebo Cantel ya, Kebo Cantel ini agak atas ya. Kebo Cantel ini agak atas ya. Apa yang dihadirkan Majapahit? Majapahit itu adalah garap, garapnya tidak bisa dibohong. Garapnya seperti pusaka Singosari. Lah ini luknya ya. Luknya itu regol sekali, sangat bagus sekali ya. Lalu berapa di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu 7, lo 7 itu istilah itu sebenarnya pitulungan ya. Filosofinya pitulungan. Pitulungannya apa? Pusaka ini bagus sekali. Namanya Kebo Cantel dia itu bisa untuk yang siapa yang megang netral, untuk kantor, untuk orang umum pun yang punya kedudukan. Nah, ini sifatnya itu apa? Menarik. Jadi dia itu bisa pusaka menarik dan dia ada jenggotan 2 ini melambangkan dari pusaka lapangan, sababnya ya, artinya sabab. Jadi lain dari tidak ada hubungannya dengan Isya itu hubungan mistik atau apapun, tapi walaupun bagaimana secara kepercayaan bahwa pusaka
yang lama atau yang bikinan empu itu mengandung dari esoteris tertentu sesuai yang bisa itu di dalam pusaka ini. Karena apa? Lain dari doa pun, bahannya pun sudah mempunyai kekuatan. Nah itu ya. Lah untuk gonjo wilut ya, untuk gonjo wilut, nama kepak cecak ya, nah ini. Lah ini wilut, pamor, ya dah, ada pamor merah, ada namanya pamor merah sana. Ini dinamakan pamor kendit ya. Nah ini, lah pamor kendit ini siapa yang untuk memegang ini biar rahayu selamat, ya dah, dijauhkan dari segala mara bahaya, ya dah. Lah ini, karena doa-doa empu tujuannya seperti itu. Pamor suatu huruf Sanskerta, begitu ya. Sekarang dilihat aja saudara-saudaraku sekarang, kan bagus toh, ya warnanya, aura besinya itu bukan besi, walaupun istilah itu meteor pun mengandung meteorit, itu pun ya lengket kepada apa itu namanya magnet pun lengket, ya toh. Jadi itu karena apa? Dia itu secara kekuatan, secara kepercayaan harus disatukan dengan saja memegang. Apapun kalau sudah disatukan dari bukan dari kekuatan tri telu atu dengan unggal, ya toh, bahwa apa yang dituju apa dengan misi pusaka disatukan supaya apa sugestinya itu muncul ya. Nah muncul kekuatan yang jelas tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Begitu ya, seperti udara angin tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan ya lah. Udara itu kan seperti itu ya adik-adikku sekalian ya. Nah ini ya, nah ya ini, nah ini ya, ini ya, bagus untuk warna, namanya wulung. Wulung itu tingkatnya itu tinggi, tidak mau direndahkan ya. Ya jadi dia tidak mau asor, katakan seperti siapa yang megang ini pokoknya kalau untuk punya kedudukan itu sudah bagus, dia tidak mau direndahkan oleh siapa yang tujuan untuk merendahkan. Oke ya saudaraku, selanjutnya kita bahas pusaka yang keempat ya. Ini kita bahas pusaka yang keempat ya. Ini ya, ini rangka masih orisinil ya, masih lama bawahnya. Ini rangka ini Jogja ya, ini Jogja itu ya, itu kayu timo. Nah ini ya, ya kita lepas. Ya, nah, ya, pusaka Jalak Tilam Sari ya, Jalak Tilam Sari, dapur Jalak Tilam Sari, ya. Ya, pusaka Jalak Tilam Sari, pusaka Tangguh Tuban Sepuh ya, Tangguh Tuban Sepuh untuk pamor deling ya, untuk pamor bisa itu pamor pedaringan kebak begitu ya. Ini ya, oke. Langsung. Oke. Ini pusaka Tangguh Tuban Sepuh ya. Dan pusaka ini dapur Jalak Tilam Sari ya. Ini ada jalak anak dikelalis ya. Ini agak memanjang ya, Jalak Tilam Sari ya. Ini agak panjang buntut gonjonya nih ya, agak panjang. Pusaka ini masih utuh, simitip juga garap ya. Artinya garap ini pamor-pamornya itu pamor pilihan termasuk meteornya ya. Lintang ketak-ketipnya ini ya, ketak-ketipnya ini. Nah ini untuk pamor pedaringan kebak ya. Nah ini pusaka netral secara kepercayaan. Pusaka ini memang khusus bisa untuk dari pertanian, juga bisa untuk rumah tangga, untuk kedamaian rumah tangga maupun untuk usaha dagang. Untuk apa? Sabab musababnya seperti itu ya dah. Lah, ini pusaka baik sekali, hawanya bagus sekali kalau secara kepercayaan untuk isa itu kedamaian suasana rumah tangga ya. Ini sang empu membuat pusaka ini dan doa-doa ini ya tujuannya untuk itu ya dah. Jadi bagus untuk kalangan kaum umum atau netral begitu ya. Nah ini Tuban Sepuh Tangguh ya begitu. Nah ini pamornya, meteor sangat kelihatan sekali ya. Gonjo masih utuh ya, gonjonya masih utuh. Ini
Nah, ini kita balik ya. Nah, ini ya. Pedaringan kebak ya, pedaringan kebak. Ini pedaringan kebak. Ya. Banyak kelawu, semua kelawu ini ya. Kelawu karena ya kalau ini bisa dikatakan besi, tapi kalau bahannya dulu dari material yang mengandung bisa itu mengandung besi begitu ya, sehingga seperti batu ya. Ini pusaka Solo ya, Solo ya toh. Sampai sebelum ini masih asli semua ini rangkanya ini ya. Ini yang dapat anting di Tumpak Kebon ya. Ya, kita buka selanjutnya ya. Oke. Wah, ya. Nah. Pusaka bisa dikatakan pusaka Parung Sari ya, lot 13, Parung Sari lot 13 ya. Parung Sari lot 13. Ini. Parung Sari lot 13. Nah. Foto ringan sekali. Ya, ringan. Nah, ini. Ringan sekali. Pamornya mewah. Artinya mewah itu pusaka di pamornya itu wah, betul-betul meteor ya. Nah, ini kalau dipandang ini seperti ular ya. Kalau dipandang seperti ular. Lah ini look 13 kembang kacang, gonjo lurus ya, Parung Sari. Nah, pusaka ini Tangguh Mataram Sepuh ya, Tangguh Mataram Sepuh. Mataram Sepuh. Ya. Nah, Parung Sari bisa dikatakan seperti apa ya? Guling Mataram ya. Guling Mataram ya. Itu. Lah. Oke. Kita taruh, kita jelaskan ya biar untuk kamera didekatkan saudaraku. Nah, ini pusaka ini ya. Kalau dikatakan apa itu Parung Sari juga Parung Sari karena ini gini ya, mengatakan. Cuman ini anehnya pusaka ini saudaraku ya, ini pendek. Ini pendek. Lah, saya bisa mengatakan saya ini pusaka Guling Mataram ya. Guling Mataram karena ini pendek ya. Lah ini sogoan ini dipenuhi dengan istilah itu pamor meteor semua ya, masih rapat semua ya. Looknya lu berapa? Tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya toh, 13 ya toh. Lah ini pusaka pamornya rame pamor sekali ya toh. Pamornya pamor ndeling ya. Ya, pamor ndeling waskutah ya toh. Lah waskuta itu bisa berarti siapa yang memegang pusaka ini ya secara berarti tidak kekurangan sandang lan kelawan pangan ya toh. Kasar kan seperti ini. Katakan ini lumbung orang pertanian ini sudah yang megang ini suge sawah, suge tani, seperti di Rojokoyo seperti gitu ya. Dan pusaka ini Guling Mataram ini bisa untuk tende. Namanya itu tende lah. Tende kalau dulu kan tende Guling Mataram bisa dikatakan tende kerajaan ya. Lah itu di kerajaan. Kalau sekarang itu kan sudah tidak ada kerajaan. Sekarang tende yang bisa dikatakan gitu tende untuk rumahnya sendiri-sendiri ya. Secara seperti ini ya. Tapi percaya tidak percaya bahwa pusaka ini sudah mempunyai dengan esoteris atau filosofi dengan kekuatan secara kepercayaan. Karena apa? Dikembalikan lagi bahwa Tuhan itu Isa itu membuat bahan-bahan yang di alam semesta ini ya toh, dengan Isa itu yang diminta dengan para empu ini dengan ada maknanya ya toh. Jadi tidak sembarangan karena empu bikin pun tidak sembarangan ya. Kalau pamor bagus sekali ya, sogoannya itu bagus ini. Jadi kalau laut kan kelihatan ini sogoannya itu halus ya, halus. Sekasepuannya itu kelihatan tidak sepuh dengan apa? Karena ini tidak landep ya seperti gini ya. Nah ini pamornya itu full pamor semua ya, full pamor semua. Oh ya, itu. Pusaka ini bagus untuk di kalangan netral, untuk di kalangan umum, walaupun di kalangan pemerintahan, walaupun orang yang melakukan secara itu kedudukan. Karena apa? Dimana tende itu mereka kekuatan ya. Tende palungguan tidak mudah digeser kalau untuk masalah punya kedudukan. Tidak mudah saya itu bisa disisikan kepada orang yang tujuan tidak baik begitu ya. Ini mengenai filosofi dan itu masih banyak kalau dihitung dengan masalah kekuatan untuk masalah ini wah nggak habis, banyak artinya. Karena apa? Pamor itu mengandung arti tersendiri, huruf sang sekerta. Jadi kita harus bisa mengurai atau membuka untuk masalah arti-arti pamor sendiri. Ya, keluarnya apa dari hati sesuai dengan ini. Ya,
Untuk keterangan pusaka Parusai Guling Mentaram ya. Nah ini ya sudah cukup. Ini nanti kalau ada kurang apa itu nah, udah kurang pas atau kurang benar bisa melalui WA begitu ya. Oke, untuk edukasi ini ya. Ini saya taruh dulu ya. Itu. Sekarang untuk kelanjutannya pusaka yang berapa ini? 1 2 3 4 5 6 ya. Nah ini 6 ya. Ini ada 2 pusaka ya. Ya, ada 2 pusaka. Ini pusaka yang dinamakan Seng Nenggala dan Nenggala Yudha ya. Nah, ini Seng Nenggala. Ini satu setel. Ya. Pusaka Nenggala atau Seng Nenggala ini satu jodoh ya. Nah, pusaka ini Isa itu dari kekuatan Tanah Pulo Jawa. Memang sekarang itu sudah porak-poranda ya. Artinya porak-poranda ini karena sudah sejarah-sejarah sudah hilang karena dimakan saya dilenyap ya, dimakan alam. Karena apa? Karena dari generasi ke generasi ya gitu. Kalau dulu namanya Seng Nenggala itu pusakanya, kalau di kewayangannya itu pusakanya Baladewa ya, Ampuh ya. Lah pusaka Baladewa itu termasuk gandanya Jimat Kalimasada atau Pasopati, pusaka Korowelang ya itu pusaka yaitu Cupu Mane atau pusaka apa itu namanya itu Cokro Panggilingan ya, Cokro pusakanya kalau Krishna ya, itu hanya Isa itu sebagai lembaran, sebagai cerita. Tapi sebetulnya pusaka kelima itu pusaka kekuatan Tanah Pulo Jawa ya kalau dikumpulkan ya. Karena apa? Pusaka Nenggala termasuk pusaka yang Isa itu di daerah Isa itu Baladewa ya. Jadi setiap wilayah itu tidak sama. Nah pusaka Baladewa ini kenapa kok bentuknya seperti gini ya? Kenapa bentuknya seperti gini? Lah kenapa kok bentuknya seperti ular, seperti orang tidur ya? Lah ini ya lah ini karena apa pusaka Seng Nenggala ini pusaka cara orang itu kalau puasanya itu lain, puasanya senang tidur ya tapi kekuatan itu lah sehingga apa derujur seperti ini, seperti ular jengger ya, seperti ular jengger. Lah ini lah di sini ada pamor-pamor khusus namanya Temurunnya Wahyu ya, pamor-temurunnya Wahyu di sini ya lah ini betul-betul pusaka, memang pusaka untuk perlengkapan kekuatan di Tanah Pulo Jawa ya ini. Nah ini pusaka Tundung Mungsu, nanya Tundung Mungsu. Jadi pusaka ini tidak harus Isa itu ditikamkan, tidak. Jadi pusaka untuk tikam dan pusaka untuk perisederi diambil kekuatannya itu beda loh ya. Jadi pusaka ini sifatnya itu apa? Dibawa aja kadang-kadang berwibawa sudah untuk bisa melumpuhkan musuh begitu ya. Nah ini makanya di sini ada tulak ya, di sini ada jengger seperti ular jengger ya di sini ya. Nah ini memanjang di sini. Nah sini dulu kalau untuk ada wahara ya, wahara itu macam ada ontran-ontran seperti ada peperangan seperti zaman Belanda seperti ini dikasih apa? Dikasih itu pegangan saja, dikasih pegangan. Nah dia sudah mempunyai kewibawaan, tidak harus ditikamkan, saudaraku ya. Ini ya, namanya pusaka Tundung Mungsu karena di sini ada gambar wayang, lambang gambar wayang ya. Ini gambar kuluk ya. Ini namanya Makoro ya, gambar wayang ini ya. Ini kuluk gambar wayang ini. Gambar wayang ya toh ini. Nah, itu. Ini. Nah, ini pusakanya tembus dari bentuk Kiai Nenggala ini ya, Kiai Nenggala ini. Lah ini pamornya bentuk ya, pamor bentuk sampai dari peksi. Ya ada Nenggala, semua ada Nenggala. Zaman dulu Nenggala ya ada, Nenggala untuk cari bulus ya ada, Nenggala untuk perang pun ada ya kan, dari baja diambil dari Isa itu Brojogono itu ada kan. Tidak siapa yang mau sidak Bapak Tedas Paluning Pande ya, Isa itu ditikam sama itu ya toh. Lah ini kan pusaka pamor ya, meteor semua, jadi diambil dari kekuatan khusus ya. Nah ini ada simbol gambar kepala wayang ya.
Ini pusaka ini sangat ampuh. Ya, memang kalau sekarang itu memang orang tidak mengenai dari jalan sejarah dengan permasalahan saudara kewayangan ya. Kalau kewayangan itu sifatnya hanya mengingatkan, mengiringkan bahwa sejarah bahwa pusaka Tanah Polo Jawa ini ada beberapa pusaka memang yang untuk khusus kekuatan kalau disatukan begitu. Karena sekarang ini sudah banyak yang saya tidak mengenal hal untuk masalah kebudayaan atau kebudayaan masalah mengenai tentang arti-arti pusaka ya. Yang penting untuk koleksi gitu aja ya, tidak mengenal begitu ya saudaraku ya. Oke ya, untuk yang ketujuh ya, untuk yang ketujuh ini lebih unik lagi ya. Untuk lebih unik lagi saudaraku ya, ini kita harus mengerti loh ya, bukan harus berarti pusaka Nenggolo ini yang kita teruskan tadi atau Nenggolo yang saya Nenggolo tadi itu ya, ini satu jodoh ya toh. Ini pusaka satu jodoh. Pusaka ini sangat unik dan langka ya. Seperti ujung panah, anak panah ya. Anak panah itu tujuannya untuk tundung mungsuh ya toh. Jadi dia itu kalau sudah kekuatan memang kalau sudah dipegang dulu zaman untuk peperangan apapun dia sudah getar, musuh sudah kalah. Sudah saya itu ampun-ampun dulu itu ya, tidak harus ya ditikamkan. Lain kalau untuk ditikamkan itu lain. Nah ini Mojopahit ya, Mojopahit. Nah ini pusaka ini anehnya dari apa? Dari bentuk itu ujung anak panah ya. Nah, di sini Nenggolo Yudo ini luk 3 ya, salah satu luk 3. Lah pamornya pamor gubet ya, pamor gubet, pamor sendang cinde atau pamor buntel mayit ya, kata orang mengatakan bantul. Ini langka sekali ya. Langka, masa ini untuk nikam kan tidak mungkin ya. Jadi pusaka, semua pusaka tidak harus untuk membunuh atau untuk peperangan atau senjata tikam ya. Jadi jangan salah arti ya. Nah ini ada pusaka titipan dua bahan. Nah, namanya ini besi wulung ya. Besi wulung tadi yang wulungnya seperti ini ya. Tadi yang saya jelaskan kebo teki tadi ya. Ini ini langka sekali. Ini hanya dipejet ini ya. Nah ini namanya dia tidak mau kasoran ya toh. Nah dinamakan itu pamor buntel mait atau pamor sedang cinde. Ini sifatnya pusaka jimat ya toh. Lah ini jangkung pada hinangkung sopo sing nyekel bah pusaka ini bagi nangkungan ya toh. Lah ini tunduk musuh, pusaka tunduk musuh ya. Ini untuk pamornya full ya. Beda dengan pamor seperti beda, coba dilihat ya. Nah, ini beda. Pamor sama sini sudah tidak sama, ya. Nah, kalau pamor di sini ya toh, pamor tondo mungsuh ya toh. Ini pamor tondo musuh. Nah, untuk saingnya ini, panahnya ini diliputi dengan pamor yang sangat membentuk ya. Membentuk dengan meteor ya toh. Ini garapan sangat bagus, sangat primitif. Nah, pusaka ini dengan menurut cerita dari yang punya ya, ini sejarahnya ini sangat ampuh sekali dan dia untuk menangkan dari kemerdekaan sampai bendera merah putihnya sampai kecil sampai sekarang saya simpan. Jadi ini ada gendernya karena dia itu dulu waktu peperangan zaman Belanda ya toh, dia itu bisa menyisihkan musuh untuk melumpuhkan musuh ya, tidak harus ditikam ya. Lah siapa yang megang ini wibanya sangat tinggi, tidak takut orang karena tinggi itu wulung ya. Nah ini seperti Jagger ini ya, besinya macam 2 ya toh. Nah macam 2 loh, macam 2 ya. Atas hitam ya, atas hitam ini langka sekali ini ya, ini langka ya, ini langka. Nah ini jarang yang punya seperti ini ya, apalagi pamor buntel mayit ya, ini pamor gubet buntel mayit. Nah namanya Nenggolo Yudo. Nenggolo Yudo itu sifatnya itu untuk penatas yaitu seperti Satrio Pinayungan. Nah ini senjata termasuk senjata lanangin Jawa. Siapa yang memegang seperti ini memang kekuatannya itu kita tidak rasa takut kepada siapapun ya, yang tujuan benar gitu ya. Nah ini gubet itu melambangkan dari saya itu untuk menjauhkan dari lawan ya, menjauhkan dari musuh. Bagus sekali ini. Dengan pamor kan tidak sama, dengan baliknya pun tidak sama ya, tapi pas ujung panahnya ini langsung gambarnya ini nembus gubet sampai atas sini. Nah ini jadi kalau pusaka untuk peperangan dulu ya, yang jelas ya baja gitu. Untuk cari bulus pun ya, untuk cari bulus untuk ada apa? Yang jelas itu bukan pusaka ya, cuma
hampir sama tadi, tidak serupa. Ini kan pusaka pamor, bahan-bahannya pun meteor semua ya. Oke. Ya, adik-adikku ya. Ini langka ya. Pusaka satu jodoh ini sangat langka sekali ya. Jarang ada ini ya. Ini pusaka ini, sejarah ini yang dapat dari Tumpak Kebo ya. Ini ada sejarahnya nih. Ini bisa untuk saya koleksi. Sangat menyenangkan sekali karena unik ya untuk perlengkapan koleksi ini. Oke. Sekarang untuk kelanjutannya itu yang ke-8 ya. Yang ke-8 ya. Yang ke-8. Ya, ini ada tombak, mata tombak ya. Tombak lah, ini yang ke-8 ya. Yang ke-8 ini pusaka namanya Mataram Sabit Abon ya. Mataram Sabit Abon ya. Dengan pamor yang dikatakan bisa dikatakan melati senebar ya. Melati senebar ini pejetan ya. Nah, ini pejetan ya. Ya. Ya, ini pejetan. Ini ya. Pamornya deleng sekali ya. Garapnya sensitif sekali ya dah. Nah, itu. Nah, garapannya dengan itu gojo-gojo, sini ada lapak jalaknya ya. Ini ada pamor penangkalnya ya. Ini pusaka tombak ini untuk ditaruh di depan rumah ya dulunya ya. Ini ada pamor seperti batu lapak ya, seperti telapak jalak ini ya. Ini ya. Nah, ini pijetan, ini tombaknya ya. Ini meteor ya. Nah, pusaka ini jelas melati senebar ini yang jelas kekurangan ya juga netral dari kalangan itu untuk perdagangan, untuk usaha ya maupun dari kalangan untuk rumah tangga, untuk kendaraan rumah tangga, untuk penangkal ya, begitu ya. Ini ya, sepuh sekali ya. Untuk mendak ya, untuk mendoknya itu semitip sekali, bagus sekali ya, begitu ya. Oke loh ya, ini tembus ini. Nah, di tengahnya ini ada pink seperti kolo cokro ini ya, itu ya. Oke ya, untuk keterangan melati serba itu pijetan ini ya. Itu sekarang ke-9 ya. Ke-9 kebetulan ini belum dicuci ya, ini sudah dicuci semua ya. Lah ini ya. Nah, ini. Lah, ini pusaka menur ya. Artinya menur itu pusaka itu dulu payung keraton ya, payung kerajaan keraton. Lah di dalam payungnya ini ada tombaknya kecil. Namanya itu tombak tulak ya. Bedor, bisa dikatakan bedor ya. Bedor ini untuk tulak ya, untuk tulak bala. Lah, menur ini ringan sekali, ini ringan sekali, seperti tidak ada beratnya ini ya. Nah, ini karena apa? Yang dibahan kan dari besi tanimbal. Tanimbal itu ratinya besi, tanimbal itu ya, ratunya besi. Lah, tanimbal itu terbuat dari tanah ya, dari tanah dulu yang diambil dari tanah ya. Namanya itu besi tanimbal itu batu bukan batu tapi bukan batu ya. Nah, itu dikepel-kepel tok ya, dikepel. Nah, ini kalau dicuci ini seperti busa, untuk busa itu loh ya. Itu terus hitam, keluar lendirnya. Ini besi tanimbal, besi ratu. Ya, untuk daya tarik ya. Bisa itu untuk tarik, untuk penghasil, untuk tarik, untuk penangkal aja ini ya. Nah, auranya ini istilah keabuan ya. Nah, ini karena belum dicuci, ini ringan sekali, saudaraku. Ini untuk sikap ya. Sulit untuk menjarangkan dapat yang seperti gini, ya. Ya, ini pusaka ini sangat sepuh sekali, Singosari. Ini Singosari, walaupun seperti gini Singosari ya, besi-besinya kotak. Ringan sekali. Ya, ringan sekali ini. Nah, kalau untuk suka jimat ini untuk jimatan ya bagus. Tapi kalau sekarang kan untuk sejarah kebudayaan ya, bahwa ini ada tinggalan para kerajaan ini ya. Ini ya. Lah, marah turut-turut berputar-putar akhirnya apa? Ya orang kan banyak orang tidak mengerti ya. Makanya kita bisa menekan dari rasa itu dari getaran hati ya. Begitu yang bicara-bicara itu karena apa? Dengan hubungan dengan batin gitu. Oke? Ya. Sekarang tinggal yang ke-10 ya. Yang ke-10 ini langka banget ini ya. Ya. Yang ke-10 ini langka banget ya. Nah, saudaraku semua, nah,
Ini dapat mustiko ya. Ini menurut sejarah dari keluarga dari Tumpak Kebo ya. Nah ini sejarah ini. Ini pusaka namanya batu. Batu yang dapatkan ada batu unsur batu meteor ya. Ini dapat dari saya itu Pasetran Gondomayit. Apa artinya Pasetran Gondomayit? Di sana itu ada pulau gunung yang dinamakan Gondomayit. Itu angker banget ya di Segoro Kidul itu ya. Itu ya. Nah, itu angker banget itu di situ. Itu di Tambakrejo, desa Tambakrejo ya. Saya pernah itu pernah melek di sana saya itu ya. Ya dapat isa itu batu mustikoyan. Nah, ini di sini ada ukiran, ini asli, jadi bukan diukir, ini asli ukiran alam. Lah ini ada ular tapa ya, ular tapa. Ular tapa ini musikan ini ular tapa. Jadi ulonogo ya, topo gini ya, topo gini. Nah ini yang dapat di sana. Nah, pusaka batu ini sangat unik sekali, jarang ada, langka, sangat langka sekali. Percaya tidak percaya itu sangat langka. Dan untuk pusaka ketuaan, batu ketuaan ini bisa dilihat dari apa? Polusinya, dari polusi batu ini, kekuatan batu ini ya. Nah itu. Nah ini yang jelas pusaka ini kalau menurut saya bahan-bahannya pusaka ya, banyak pusaka naga yang dibentuk naga, cuma ini isen ya. Artinya isen, jadi batu ini dijadikan satu dengan pusaka. Mungkin dulu itu bikinnya seperti itu tujuannya ya. Nah ini meteor ya, meteor yang jatuh dari karena sudah termakan dengan alam ya, juga berapa ratus tahun ya, akhirnya menemukan ini ya. Lah bentuk ini memang bentuk asli, bukan yang bentuk ini bukan orang, bukan manusia, memang alam ya. Ini sangat unik sekali, jarang ada ini. Nah warna untuk kebiruan ya. Lah ini, nah itu, nah, ini sisik-sisiknya seperti gini ya, sangat fosil itu, oke? Nah, yang jelas ini batu ini wibawanya sangat besar. Ini nanti digunakan kalau untuk apa? Bahan pusaka haji. Itu untuk isen baru ditutup itu ya, itu disatukan oleh bahan-bahan ya. Oke. Untuk permasalahan apa itu namanya? Untuk mengenai batu ini ya, cukup dari sini. Dan untuk cukup manik yang 11 ya sudah tidak ada ya, sudah diambil saudara kita ya itu. Oke. Saudaraku semua dan adikku semuanya, khususnya di Nusantara maupun di luar negeri dan sekitarnya, sudah cukup ya untuk mengenai untuk masalah review pusaka yang hunting dari Blitar Selatan Tumpak Kebo ya, daerah dekat candi apa itu namanya apa itu daerah Pangi ya, begitu. Cukup sekian. Bila ada kata saya yang kurang berkenan atau kurang pasnya, pada semua teman saya mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, selamat malam. Rahayu, rahayu, rahayu.